Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas M akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 bab 23 yang berjudul Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggreni, NPM 269. Perkenalkan, nama saya Nabila Fikri Alia dengan nomor NPM 240130100129. Perkenalkan, saya Nindi Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Baik, pada slide kali ini atau slide pertama kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas untuk menyediakan informasi penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama satu periode. Sedangkan tujuan sekundernya adalah untuk menyediakan informasi berbasis kas mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan. Lalu ke bagian pertama yaitu kegunaan laporan arus kas. Yang pertama untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan. Nah, hal ini dengan memahami hubungan antara penjualan, laba, dan arus kas dari aktivitas operasi, pengguna laporan keuangan dapat memprediksi arus kas yang akan datang secara lebih akurat dibandingkan dengan hanya mengandalkan informasi aktual. Lalu yang kedua, laporan arus kas juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Karena kas merupakan unsur penting atau unsur utama untuk menjalankan aktivitas operasional seperti membayar karyawan, melunasi hutang, atau membeli aset. Melalui laporan ini, pengguna dapat melihat dari mana kas ini diperoleh dan bagaimana kas ini digunakan. Lalu yang ketiga yaitu laporan arus kas juga menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasi. Nah, perbedaan ini penting karena laba bersih tidak selalu mencerminkan jumlah kas yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Lalu yang keempat, laporan arus kas memberikan informasi mengenai aktivitas investasi, pendanaan, seperti pembelian aset, pinjaman, atau pembagian dividen. Lalu bagian yang kedua yaitu klasifikasi laporan arus kas. Yang pertama yaitu untuk aktivitas operasi. Nah, hal ini mencakup arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Yang kedua, aktivitas investasi yang berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset tidak lancar serta pinjaman. Lalu yang ketiga, aktivitas pendanaan. Nah, hal ini melibatkan penerimaan atau pembayaran kas terkait dengan liabilitas dan ekuitas perusahaan. Bagian yang ketiga adalah kas dan setara kas. Nah, ISB menyatakan bahwa laporan arus kas disusun berdasarkan kas dan setara kas. Setara kas sendiri adalah investasi jangka sangat pendek yang mudah diubah menjadi kas dan memiliki risiko nilai yang sangat rendah. IFRS juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan komponen kas dan setara kas setiap periodenya. Yang terakhir yaitu bagian format laporan arus kas. Nah, penyajian laporan mengikuti urutan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Setiap aktivitas ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar secara terpisah. Lalu, pada slide berikut merupakan gambar dari format laporan arus kas. Nah, slide kali ini kita masuk ke step 2 yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, pada tahap ini perusahaan harus mengubah pendapatan dan beban dari basis akrual menjadi basis kas. Yang artinya kita harus menghilangkan dampak transaksi dalam laporan laba rugi yang tidak memengaruhi kas. Kemudian laba bersih tersebut dikonversi menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi, baik dengan metode langsung maupun metode tidak langsung. Nah, dalam contoh ini kita menggunakan metode tidak langsung. Misalnya kenaikan akun piutang sebesar $36.000
mengurangi arus kas karena sebagian pendapatan belum diterima dalam bentuk kas. Masih terkait aktivitas operasi, kita juga melihat pengaruh dari perubahan kewajiban. Contohnya kenaikan akuntan utang usaha sebesar $5.000 justru akan menambah arus kas karena perusahaan belum membayar sebagian beban yang ditimbulkan oleh perusahaan itu. Dengan menggabungkan semua penyesuaian tersebut, diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar $3.000. Selanjutnya kita ke step 3 atau langkah yang ketiga, yaitu menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Kenaikan modal saham sebesar $60.000 berasal dari penerbitan saham biasa dan penerimaan kas, sehingga dapat dicatat sebagai arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Selain itu, perubahan pada laba ditahan dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, laba bersih berjalan sebesar $34.000 yang meningkatkan saldo laba ditahan, dan yang kedua, pembayaran dividen sebesar $14.000 yang menguranginya. Nah, informasi ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat arus kas keluar dari dividen atau transaksi pendanaan yang lain. Selanjutnya kita memasuki bagian mempersiapkan laporan arus kas. Yang pertama, sebelum menyusun laporan arus kas, kita perlu tahu 3 sumber informasi utama yang digunakan. Nah, 3 sumber informasi tersebut meliputi yang pertama, laporan posisi keuangan kooperatif, yang kedua, data laporan laba rugi tahun berjalan, yang ketiga, data transaksi tertentu yang sangat relevan. Nah, dari 3 sumber ini, proses penyusunan laporan arus kas dapat dilakukan melalui 3 langkah besar, yaitu langkah yang pertama, menentukan perubahan kas. Langkah yang kedua, menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan langkah yang ketiga, menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi serta pendanaan. Lalu selanjutnya terdapat ilustrasi mengenai perusahaan tax konsultan INC. Nah, perusahaan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2022 dengan menerbitkan 60.000 lembar saham biasa yang senilai $1 per lembar sahamnya. Lalu perusahaan tersebut memperoleh kas sebesar $60.000. Nah, perusahaan kemudian menyewa ruang kantor, membeli peralatan, dan menjalankan kegiatan konsultasi pajak pada tahun tersebut. Laporan posisi keuangan awal dan akhir periode dapat dilihat pada ilustrasi 23.3, sedangkan laporan laba rugi dan informasi tambahan lainnya pada ilustrasi 23.4. Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan perubahan kas. Pada langkah ini kita menghitung perubahan kas selama periode. Dari laporan posisi keuangan kooperatif terlihat bahwa tax konsultan tidak memiliki kas pada awal tahun dan memiliki kas sebesar $49.000 pada akhir tahun. Dengan demikian, kas perusahaan meningkat sebesar $49.000 selama tahun 2022. Angka inilah yang nantinya akan direkonsiliasi dalam laporan arus kas. Nah, selanjutnya kita dapat melihat statement of cash flow pada tahun 2022 untuk tax konsultan INC. Nah, laporan ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengubah laba bersih menjadi arus kas operasional, serta bagaimana aktivitas pendanaan mempengaruhi posisi kas. Nah, dari aktivitas operasi, laba bersihnya sebesar $34.000 disesuaikan dengan perubahan akun-akun seperti kenaikan piutang sebesar $36.000 yang mengurangi arus kas dan kenaikan utang usaha sebesar $5.000 yang menambah arus kas. Hasil akhirnya arus kas bersih operasi adalah $3.000. Nah, dari aktivitas pendanaan, perusahaan menerima $60.000 dari penerbitan saham dan pembayaran dividen sebesar $14.000, sehingga arus kas bersih pendanaan mencapai $46.000. Secara keseluruhan, kas meningkat sebesar $49 selama tahun 2022. Sementara itu, di bagian
Operative Statement of Financial Position pada tahun 2023, tabel ini menunjukkan perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari tahun 2022 ke tahun 2023. Beberapa perubahan ini antara lain perusahaan membeli tanah, gedung, dan peralatan yang menyebabkan peningkatan besar pada aset tidak lancar. Terjadi penurunan kas sebesar $12.000, piutang juga menurun sebesar $10.000, yang mengindikasikan bahwa lebih banyak kas yang diterima dari pelanggan, serta kenaikan besar pada laba ditahan dan obligasi yang menunjukkan adanya tambahan pendanaan dan laba yang masih ditahan. Nah, informasi inilah yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan laporan arus kas pada tahun 2023. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang berikutnya adalah arus kas bersih dari aktivitas operasional metode langsung. Nah, di metode langsung ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Selisih antara kedua jumlah ini merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangi pengeluaran kas operasi dan penerimaan kas operasi. Metode langsung juga menghasilkan penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang ringkas. Berikut ada contoh dari metode langsung. Dengan metode langsung, laporan arus kas melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebagai kelas utama penerimaan kas operasi. Misalnya, kas yang dikumpulkan dari pelanggan dan kas yang diterima dari bunga dan dividen. Dan pengeluaran kas, misalnya kas yang dibayarkan kepada pemasok untuk barang, kepada karyawan untuk layanan, kepada kreditor untuk bunga, dan kepada otoritas pemerintah untuk pajak. Untuk mengilustrasikan metode langsung, di sini secara lebih rinci untuk membantu memahami perbedaan antara pendapatan berbasis akrual dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Contoh ini juga mengilustrasikan data yang diperlukan untuk menerapkan metode langsung. Di sini ada Drogba SA yang memulai bisnisnya pada 1 Januari 2022, memiliki informasi laporan posisi keuangan terpilih seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 2319. Nah, dengan metode langsung, perusahaan menghitung kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi dengan menyesuaikan setiap pos dalam laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Untuk menyederhanakan dan meringkas bagian aktivitas operasi, hanya kelas utama penerimaan dan pembayaran kas operasi yang dilaporkan. Seperti yang ditunjukkan di ilustrasi, selisih antara kelas utama penerimaan dan pembayaran kas ini adalah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Cara efisien untuk menerapkan metode langsung adalah dengan menganalisis pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laba rugi sesuai dengan urutan pencatatannya. Perusahaan kemudian menentukan penerimaan dan pengeluaran kas terkait pendapatan dan beban tersebut. Pada bagian berikut, di sini disajikan penyesuaian metode langsung untuk Drogba SA pada tahun 2022 untuk menentukan arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Yang selanjutnya, penerimaan kas dari pelanggan. Laporan laba rugi Drogba SA melaporkan pendapatan dari pelanggan sebesar 780.000. Untuk menentukan penerimaan kas dari pelanggan, perusahaan mempertimbangkan perubahan piutang usaha selama tahun berjalan. Ketika piutang usaha meningkat sepanjang tahun, pendapatan berdasarkan basis akrual lebih tinggi daripada penerimaan kas dari pelanggan. Dengan kata lain, operasional menghasilkan peningkatan pendapatan. Tetapi tidak semua pendapatan ini menghasilkan penerimaan kas. Untuk menentukan jumlah penerimaan kas, harus mengurangi jumlah peningkatan piutang usaha dari total pendapatan penjualan. Sebaliknya, penurunan piutang usaha ditambahkan ke pendapatan penjualan, karena penerimaan kas dari pelanggan kemudian melebihi pendapatan penjualan. Untuk Drogba, piutang usaha meningkat sebesar 15.000. Dengan demikian, penerimaan kas dari pelanggan adalah sebesar 765.000 yang dihitung dari penjualan tadi, kan totalnya 780 dikurangi 15.000. Drogba juga dapat menentukan penerimaan kas dari pelanggan dengan menganalisis akun piutang, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Ilustrasi 2322 menunjukkan hubungan antara penerimaan kas dari pelanggan, pendapatan dari penjualan, dan perubahan dalam piutang. Berikutnya, pembayaran tunai ke pemasok. Drogba melaporkan harga pokok penjualan sebesar 450.000 dalam laporan laba ruginya. Untuk menentukan pembayaran tunai kepada pemasok, perusahaan terlebih dahulu menghitung pembelian untuk tahun tersebut dengan menyesuaikan harga pokok penjualan dengan perubahan persediaan. Ketika persediaan meningkat sepanjang tahun, pembelian tahun ini melebihi harga pokok penjualan. Akibatnya, perusahaan menambahkan peningkatan persediaan ke harga pokok penjualan untuk mendapatkan nilai pembelian. Pada tahun 2022, inventaris Drogba meningkat sebesar 160.000. Perusahaan menghitung pembelian sebagai berikut. Setelah menghitung pembelian, Drogba menentukan pembayaran tunai kepada pemasok dengan menyesuaikan pembelian dengan perubahan utang usaha. Ketika utang usaha meningkat sepanjang tahun, pembelian berdasarkan akrual lebih tinggi daripada pembelian berdasarkan kas. Akibatnya, ia mengurangi peningkatan utang usaha dari pembelian untuk menghasilkan pembayaran tunai kepada pemasok. Sebaliknya, jika pembayaran tunai kepada pemasok melebihi pembelian, Drogba menambahkan penurunan utang usaha ke pembelian. Pembayaran tunai kepada pemasok sebesar 550.000 dihitung sebagai berikut. Drogba juga dapat menentukan pembayaran tunai kepada pemasok dengan menganalisis utang usaha, seperti yang ditunjukkan di ini. Lalu di ilustrasi 23.23 ini menunjukkan hubungan antara pembayaran tunai kepada pemasok, harga pokok penjualan, perubahan persediaan, dan perubahan akun utang. Yang berikutnya, pembayaran tunai untuk biaya operasional. Drogba melaporkan beban operasional sebesar 160.000 dalam laporan laba ruginya. Untuk menentukan kas yang dibayarkan untuk beban operasional, perusahaan harus menyesuaikan jumlah ini dengan setiap perubahan dalam beban dibayar di muka dan beban aktiva terutang. Misalnya ketika beban dibayar di muka meningkat sebesar 8.000 sepanjang tahun, kas yang dibayarkan untuk beban operasional lebih tinggi 8.000 daripada beban operasional yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Untuk mengonversi beban operasional menjadi pembayaran kas, untuk beban operasional perusahaan menambahkan kenaikan sebesar 8.000 ke beban operasional. Dan sebaliknya, jika beban dibayar di muka menurun sepanjang tahun, Drogba mengurangi jumlah penurunan tersebut dari beban operasional. Drogba juga harus menyesuaikan beban operasional dengan perubahan beban akrual yang harus dibayar. Ketika beban akrual yang harus dibayar meningkat sepanjang tahun, beban operasional berbasis akrual lebih tinggi daripada beban operasional berbasis kas. Akibatnya, perusahaan mengurangi kenaikan beban akrual yang harus dibayar dari beban operasional untuk mendapatkan pembayaran tunai atas beban operasional. Dan sebaliknya pula, perusahaan ini harus menambahkan penurunan beban akrual yang harus dibayar ke beban operasional karena pembayaran tunai melebihi beban operasional. Pembayaran tunai Drogba untuk biaya operasional adalah 148.000 yang dihitung sebagai berikut. Dan pada ilustrasi 23.24, hubungan antara pembayaran kas untuk biaya operasional, perubahan biaya dibayar di muka, dan perubahan biaya akrual yang harus dibayar dijelaskan di situ untuk rumusnya. Lalu yang terakhir, pembayaran tunai untuk pajak penghasilan. Laporan laba rugi Drogba menunjukkan beban pajak penghasilan sebesar 48.000. Jumlah ini setara dengan uang tunai yang dibayarkan. Bagaimana tahunya begitu? Karena laporan posisi keuangan perbandingan menunjukkan tidak ada pajak penghasilan yang terutang, baik di awal maupun di akhir tahun. Yang berikutnya, ringkasan arus kas bersih dari aktivitas operasional dengan metode langsung. Di sini ada jadwal yang ditunjukkan dalam ilustrasi 23.25 yang merangkum perhitungan yang diilustrasikan di atas, semua perhitungan yang sudah dibahas. Dan di ilustrasi 23.26 menunjukkan penyajian metode langsung untuk melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk contoh Drogba.
Dan jika Drogba menggunakan metode langsung untuk menyajikan arus kas bersih dari aktivitas operasi, ia diwajibkan untuk menyajikan rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi dalam jadwal yang terpisah. Rekonsiliasi ini menggunakan bentuk dan isi yang sama dengan metode penyajian tidak langsung, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan special problem in statement preparation learning object keempat. Jadi di sini dibahas beberapa masalah khusus yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas sehubungan dengan ilustrasi yang sebelumnya. Jadi masalah lain yang muncul dengan frekuensi tertentu dalam penyusunan laporan ini meliputi dari hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu penyesuaian laba bersih, kemudian yang kedua yaitu piutang atau akun receivable net. Nah, kemudian perubahan modal kerja lainnya, kemudian yang keempat kerugian bersih, dan juga yang terakhir yaitu pengungkapan atau disclosure. Jadi kemudian kita bahas yang pertama yaitu adjustment to net income. Jadi di sini ada beberapa, yaitu yang pertama depreciation and amortisasi. Jadi dalam depresiasi dan amortisasi terdapat banyak sekali pos beban atau pendapatan non kas lainnya. Contoh pos beban yang harus ditambahkan kembali ke laba bersih oleh perusahaan adalah amortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas seperti hak paten dan penyusutan sumber daya mineral. Nah, beban ini mencakup pengeluaran yang dilakukan pada periode sebelumnya yang diamortisasi oleh perusahaan saat ini. Selain itu, amortisasi diskonto atau premium obligasi atas obligasi jangka panjang yang terutang itu mempengaruhi jumlah beban bunganya. Namun, keduanya itu tidak mengubah pada kas. Akibatnya, perusahaan itu harus menambahkan kembali amortisasi diskonto dan juga mengurangi amortisasi premium dari laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian yang kedua yaitu post retirement benefit cost, yaitu beban pensiun akan lebih tinggi jika terdapat liabilitas yang belum didanai dan akan lebih rendah jika terdapat biaya pensiun dibayar di muka. Maka ketika beban itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada dana yang dibayarkan, maka perusahaan itu harus menyesuaikan laba bersih dengan selisih antara dana yang dibayarkan dengan beban dilaporkan dalam perhitungan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian yang ketiga yaitu change in deferred income taxes. Jadi perubahan pajak penghasilan tangguhan itu mempengaruhi laba bersih, namun tidak mempengaruhi pada kasnya. Misalnya seperti perusahaan Bytec. Nah, ini dia itu melaporkan peningkatan liabilitas pajak tangguhannya itu sebesar 107.598.000. Nah, perubahan liabilitas ini meningkatkan pada beban pajak dan juga menurunkan pada laba bersihnya. Akan tetapi tidak mempengaruhi pada kasnya. Oleh karena itu, Bytec itu menambahkan kembali sejumlah yang tadi ke dalam laba bersih dalam laporan arus kasnya. Kemudian yang keempat, equity method of accounting. Jadi penyesuaian umum lainnya terhadap laba bersih adalah perubahan yang terkait dengan investasi ekuitas saat mencatat laba atau rugi dengan metode ekuitas. Nah, perlu diingat bahwa metode ekuitas ini investor itu harus mendebit akun investasi dan juga mengkredit pendapatan sebesar bagian dari laba bersih investasinya, dan juga mengkredit dividen yang diterima ke akun investasinya. Oleh karena itu, kenaikan bersih pada akun investasi itu tidak mempengaruhi pada arus kas. Perusahaan itu harus mengurangi kenaikan bersih tersebut dari laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersihnya dari aktivitas operasinya. Kemudian yang kelima, gain and loss. Jadi kerugian itu ditambahkan ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, karena kerugian tersebut itu merupakan beban non kas dalam laporan laba rugi. Maaf ya. Nah, kemudian perusahaan melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas itu sebagai bagian dari hasil kas dari penjualan peralatan dalam aktivitas investasi. Sehingga keuntungan tersebut itu dikurangi dari laba bersih untuk menghindari penghitungan ganda. Juga sebagai bagian dari laba bersih dan sebagai bagian dari hasil kas dari penjualannya. Kemudian yang keenam yaitu kompensasi berbasis saham. Nah, untuk program kompensasi berbasis saham ini, perusahaan itu diharuskan menggunakan metode nilai wajar fair value untuk menentukan total biaya kompensasi. Nah, biaya kompensasi ini kemudian akan diakui sebagai beban pada periode di mana karyawan itu akan memberikan kontribusinya atau jasanya. Nah, ketika beban kompensasi ini didebit, maka premi saham opsi itu seringkali juga dikredit. Nah, karena kas tidak terpengaruh oleh pencatatan beban tersebut. Oleh karena itu, perusahaan itu harus meningkatkan laba bersih sejumlah beban kompensasi dari opsi saham dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasinya.
Baik, selanjutnya saya akan membahas account receivable net. Jadi ada dua metode. Yang pertama ada indirect method. Nah, karena peningkatan dalam allowance for doubtful account ini disebabkan oleh pembebanan pada beban piutang tak tertagih, maka suatu perusahaan itu harus menambahkan kembali peningkatan dalam penyisihan piutang ragu-ragu atau doubtful ke laba bersih untuk memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi, atau lebih gampangnya itu langsung di net saja, seperti contoh di tabel tersebut. Nah, diketahui bahwa account receivable itu di dalam tabel tersebut mengalami peningkatan, juga allowance ini juga mengalami peningkatan. Padahal di awal-awal allowance itu tidak ada di arus kas. Nah, karena keduanya ini kontra akun, maka akun tersebut saling meniadakan. Jadi, kalau langsung di net, maka hasilnya jadi 9.000. Atau dengan metode lainnya, jadi dihitung satu persatu. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut, akun receivable kan, aset receivable ini kan umumnya aset. Nah, aset itu kalau naik maka dia akan mengurangi net income-nya. Sedangkan allowance kalau saldo normalnya itu ada di kredit. Jadi kalau dia itu naik maka akan menambah net income. Dan juga karena beban piutang tak tertagih ini merupakan beban non kas, maka perusahaan itu harus menambahkannya kembali ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasinya. Nah, dilihat dari contoh tersebut, karena account receivable itu mengalami kenaikan, maka dia akan berkurang sebesar 15.000. Dan juga allowance ini juga mengalami penambahan sebesar 6.000. Maka hasilnya adalah 9.000. Kemudian yang kedua, metode kedua yaitu direct method. Nah, jika menggunakan metode direct atau direct method, maka perusahaan itu tidak boleh menjumlahkan penyisian piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Jadi allowance itu tidak boleh dimasukkan. Contoh, asumsikan laba bersih Redmart sebesar 40.000. Nah, jika Redmart ini mengurangi kenaikan piutang usaha net sebesar 9.000 dari penjualan tahun ini, maka penjualan tunai akan dilaporkan sebesar 91.000. Jadi dari 100.000 dikurangi 9.000. Nah, dan pembayaran tunai untuk beban operasional itu sebesar 60.000. Nah, kedua pos ini salah. Jadi seharusnya penjualan tunai itu dilaporkan sebesar 85.000 dari 100.000 dikurangi 15.000. Dan total pembayaran tunai untuk beban operasional seharusnya dilaporkan sebesar 54.000, yaitu dari 60.000 dikurangi 6.000. Yang ketiga yaitu perubahan modal kerja lainnya. Jadi kita itu harus berhati-hati karena beberapa perubahan dalam modal kerja meskipun itu mempengaruhi kas dan tidak mempengaruhi laba bersih, maka kegiatan seperti ini yaitu pembelian sekuritas ekuitas non perdagangan jangka pendek, kemudian penerbitan nota non perdagangan jangka pendek yang dibayarkan tunai, kemudian dividen itu tunai dibayarkan. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian yang keempat yaitu kerugian bersih. Nah, jika perusahaan itu melaporkan rugi bersih, maka perusahaan itu harus menyesuaikan rugi bersih tersebut dengan pos-pos yang tidak menghasilkan arus kas masuk ataupun keluar. Jadi rugi bersih yang telah disesuaikan dengan beban atau kredit yang tidak mempengaruhi kas ini dapat mengakibatkan arus kas dari aktivitas operasi itu menjadi negatif atau positif. Contoh, jika kerugian bersih adalah 50.000 dan jumlah total biaya yang harus ditambahkan kembali adalah 60.000, maka arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi yaitu 10.000. Kemudian terakhir ada disclosure atau pengungkapan. Jadi ini ada transaksi non tunai yang signifikan karena laporan arus kas hanya melaporkan dampak dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam bentuk arus kas, maka laporan ini tidak mencantumkan beberapa transaksi non kas yang signifikan dan peristiwa lain yang merupakan aktivitas investasi atau pendanaan. Jadi berikut ini ada transaksi non tunai umum yang harus dilaporkan atau diungkapkan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu akuisisi aset dengan pengambilan alih kewajiban. Ini termasuk kewajiban sewa, pembiayaan, atau dengan penerbitan sekuritas ekuitas. Yang kedua yaitu pertukaran aset non moneter. Ketiga, pembiayaan kembali utang jangka panjang. Keempat, konversi saham utang atau saham preferen menjadi saham biasa. Kemudian yang kelima yaitu penerbitan surat berharga untuk surat berharga ekuitas untuk melunasi utang. Untuk materi selanjutnya adalah fungsi penggunaan worksheet. Tujuan ketika banyak perusahaan diperlukan atau ada faktor rumit lainnya, perusahaan sering menggunakan lembar kerja untuk mengumpulkan dan mengklarifikasikan data yang akan muncul di laporan arus kas. Sifat operasional lembar kerja hanyalah alat bantu dalam penyusunan laporan. Penggunaan bersifat operasional. Metode tidak langsung. Ilustrasi dalam materi ini menunjukkan format kerangka lembar kerja untuk menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Struktur worksheet. Lembar kerja membantu memastikan pembicaraan tetap fokus dan menyampaikan presentasi yang terstruktur dan koheren
Struktur umumnya mencakup kolom untuk akun, neraca saldo awal dan akhir, serta penyesuaian untuk aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk materi selanjutnya, preparation of the worksheet. Langkah pertama, memasukkan saldo akun, laporan posisi keuangan. Langkah awal adalah memasukkan saldo akun, laporan posisi keuangan ke dalam bagian akun laporan posisi keuangan pada lembar kerja. Langkah kedua, memasukkan data rekonsiliasi. Selanjutnya, memasukkan data yang menjelaskan perubahan dalam akun laporan posisi keuangan selain kas dan dampaknya pada laporan arus kas di kolom rekonsiliasi lembar kerja. Langkah ketiga, memasukkan perubahan kas. Langkah terakhir adalah memasukkan peningkatan atau penurunan kas pada baris kas dan di bagian bawah lembar kerja. Entry ini diperlukan agar total kolom rekonsiliasi seimbang atau sesuai. Oke, untuk materi selanjutnya, change in internet earnings. Baik, mari kita lihat slide pertama kita atau slide 17-17 yang merangkum konsep dasarnya. Fokus utama kita adalah di persamaan. Dasar saldo awal laba ditahan ditambah laba bersih dikurangi dividen sama dengan saldo akhir laba ditahan. Sesimpel itu rumusnya, tapi detailnya yang sering bikin kita bingung. Menjelaskan contoh spesifik di slide. Pada contoh kasus satelit yang ada di slide kita bisa lihat ada pada transaksi spesifik. Pertama, net income laba bersih perusahaan mencatat laba bersih sebesar 117.000 di worksheet. Kita catat sebagai penyesuaian dari akun operating net income ke akun retained earnings. Kedua, dividen diisi di sini ada dua jenis, dividen yang memengaruhi laba ditahan, dividen saham share dividen sebesar 15.000 dan juga ada dividen kas. Meskipun angkanya tidak terlihat jelas, tapi transaksinya disebutkan. Ingat ya teman-teman, baik laba bersih maupun dividen kedua akan mendapat langsung pada jumlah laba ditahan perusahaan yang ada di bagian ekuitas neraca keuangan. Untuk materi selanjutnya, preparation of financial statement. Di dalam laporan arus kas ada 3 kategori aktivitas utama nih. Aktivitas operasi ini terkait pendapatan utama perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan atau pembayaran gaji dan pemasok. Aktivitas investasi ini soal beli atau jual aset jangka panjang kayak tanah, bangunan, dan pelaratan. Aktivitas pendanaan ini hubungannya sama memilih modal atau kreditur, misalnya penerbitan utang atau pembayaran dividen. Metode penyusunan operasional jika dibahas di materi ada dua metode penyusunan, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Intinya kedua metode ini akan menghasilkan jumlah akhir kas yang sama, cuma cara penyajiannya di bagian aktivitas operasinya aja yang berbeda. Contoh ilustrasi merujuk pada gambar ilustrasi di slide Anda. Coba perhatikan ilustrasi di slide ini adalah contoh formal laporan arus kas yang disusun dari data neraca dan laporan laba rugi. Kita bisa dilihat rincian kas masuk dan keluar dari masing-masing aktivitas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.